Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Prabowo makin menyala. Ya, agendanya hari ini keliling dunia dan sekarang sudah ada di China. Sebelum berangkat, karena ini kunjungan panjang selama 16 hari, Prabowo menyerahkan seluruh urusan dalam negeri kepada wakilnya. Siapa? Mas Gibran. Ya. Bang, emang bisa lah, gimana sih ente? Ya kemarin aja udah pidato di depan ratusan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota dalam rangka penutupan Forkopimda, gimana ente? Ya menyala lah. Ya kalau yang meragukan itu kan yang model dia sendiri juga diragukan, kayak Refli Harun, Said Didu. Nah, dia sendiri karena meragukan orang, sebenarnya dia sendiri juga sangat meragukan dan diragukan. Ya, model-model kelompoknya itu Amin Rais. Nah, kayak gitu-gitu kan. Sekarang Amin Rais kemana ya? Udah 2 minggu lebih nih nggak muncul-muncul. Mudah-mudahan tetap sehat ya Mbak Amin. Ketidakmunculannya di ruang publik tetap sehat. Ya, kemunculannya sangat banyak orang nunggu-nunggu nih. Itu gimana sih, katanya saya nggak boleh lagi muncul, giliran gua nggak muncul ditunggu-tunggu, kangen ya? Terkadang kangen juga sih. Ya, Prabowo Subianto berpesan sebelum meninggalkan tanah air untuk menuju ke Beijing, kemudian Amerika Serikat, Inggris, Peru, Brasil, dan Timur Tengah. Wih, lama banget ini. Belum ada yang komentar nih, Pak Prabowo jangan lama-lama, nanti takut presidennya diambil alih sama Gibran, nanti digulingkan. Lah, Gibran hari pertama langsung kerja, kunjungin proyek-proyek strategis, kunjungin sekolah-sekolah untuk mengecek program makan gratis, dicurigain katanya, awas hati-hati Pak Prabowo, nanti digulingkan di tengah jalan. Ya! Giliran kemudian nggak bekerja, nanti akan ada lagi tuh yang ngomong, buat apa wakil? Orang cuma duduk aja di istana wakil presiden, nggak ada fungsi. Ya! Pokoknya ngadepin orang-orang yang stres, ya kita pasti ikutan stres. Makanya ketika berhadapan dengan orang-orang yang stres, walaupun dia dokter, profesor, ya enjoy aja lagi bang. Ya! Kacau. Oke, berturut-turut saya sampaikan video pada saat Prabowo berpamitan di Halim Perdana Kusuma dan dihantar serta dilepas beberapa menteri Kabinet Merah Putih serta Mas Gibran. Selanjutnya kita juga nanti akan saksikan penyambutan yang sangat meriah di Beijing, China oleh WNI yang berada di sana. Simak videonya, check it out. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media, pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan kunjungan ke luar negeri. Pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok, kemudian dari Beijing saya akan terbang langsung ke Washington DC memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brasil. Dan dari Brasil saya akan terbang langsung memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu kemungkinan saya akan mampir di beberapa negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Ini saya kira menunjukkan bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi, tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan,
Saya kira peranan Indonesia, sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak. Saya kira ini kehormatan bagi kita dan ya kita akan memelihara hubungan yang baik dengan semua pihak. Saya sudah memberi instruksi kepada Wakil Presiden dan Kabinet Merah Putih hal-hal yang digunakan sebagai pedoman. Saya kira tidak ada yang luar biasa, tapi saya juga memberi petunjuk dalam upaya kita minggu-minggu ini, 1-2 bulan ke depan, kita siapkan benar-benar semua persiapan untuk kita mulai bekerja keras tahun 25 untuk memenuhi program-program yang sudah kita canangkan. Khusus dalam upaya besar kita untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan, bersih dari ketidakefisiensi, bersih dari manipulasi, bersih dari kong kali kong dengan pihak-pihak lain. Saya memberi petunjuk kepada semua pihak dalam pemerintah, terutama Kabinet Merah Putih, untuk bertindak dengan tegas tapi dengan arif, dan tidak boleh ada unsur-unsur politis dalam melaksanakan katakanlah kampanye ini. Harus tegas, harus berani, tapi juga upayanya harus bersih dari muatan-muatan politis dan dari dendam-dendam politik. Yang kita ingin ciptakan adalah suasana pemerintah bersih. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya mohon doa restu dan saya percaya Wakil Presiden dan semua Kabinet Merah Putih akan menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Mas Gibran melepas Presiden Prabowo untuk bertolak ke Beijing. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak Prabowo. Tetap semangat terus. Ya, kita sumpal mulut-mulut orang yang nyinyir. Terutama barisan orang sakit hati, barisan orang-orang yang kalah, serta buser-buser yang terus nyinyirin Prabowo Subianto. Kalau mau tahu siapa busernya, aku udah pernah sebut itu. Itu loh, yang nyinyir terusin Prabowo. Sekarang ngomong apa ya? Tapi tetap bisa aja sih ngambil angle negatifnya dari Prabowo. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Cuman ketika kita ngelihat ya ketawa aja. Oh, ya Allah, sampai segitunya ya. Terus sampai difitnah katanya gara-gara food estate, Menteri Pertanian nggak mendukung, terus wamennya dicekek. Ya! Biasa ini para buser-buser ini nih. Nah, buser-buser ini belakangan masih terus menyoroti dari sisi negatifnya. Nggak apa-apa, itu adalah vitamin kata Pak Prabowo. Coba ya kita simak setelah Presiden Prabowo Subianto landing di Bandara Beijing dan disambut oleh Menteri Pertanian China, disambut oleh duta besar kita yang ada di sana, serta disambut meriah oleh warga negara Indonesia yang berada di China. Kita simak ya sampai tuntas, cekidot.
Thank you. Okay. Yeah. Hold it up like this. Okay. Mahasiswa di Beijing, Pak. Ini lihat sini semuanya. Yeah, Pak Prabowo di Beijing. Thank you. Pak, izin Pak, foto Pak, izin Pak. Dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama terutama sekali di bidang peningkatan sumber daya manusia kita antara Tiongkok dan Indonesia. Jadi kami sangat Bapak sangat mau mendukung kerjasama SDM kita, peningkatan kita belajar dari Tiongkok tentang riset, pengembangan dan terutama sekali di bidang teknologi dan STEM. Jadi kita harapkan akan banyak kerjasama lagi. Memang sudah kerjasama yang baik sudah terjalin ya, tetapi akan lebih banyak lagi antara Tiongkok dan Indonesia. Jadi kami sangat punya harapan terhadap para mahasiswa kita yang sudah berada di sini dan juga kepada yang di Indonesia yang mungkin ingin belajar ke Tiongkok untuk meningkatkan bersama SDM kita sebagai negara yang kuat. Itu sangat dibutuhkan sekali. Jadi kita mau sangat mendukung segala sesuatu yang tukar pelajar antara riset dan juga antara para pelajar dan mahasiswa. Ketemu lagi. Rasanya seneng banget karena aku sama teman-teman juga tadi udah nunggu dan kita semua udah pada nggak sabar untuk ketemu Pak Prabowo, dan ternyata ekspektasi kita bagus banget karena Pak Prabowo sangat ramah dan baik ke kita semua. Semoga Pak Prabowo terus amanah dan juga menjalankan semua tugasnya dengan baik hingga masa akhir jabatannya. Pastinya hari ini exciting banget sih ketemu Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo juga baru dilantik kan. Juga exciting banget akhirnya kita bisa ketemu Prabowo juga, apalagi di Beijing, bukannya di Indonesia gitu ya. Tadi ketemu Presiden sangat senang ya, karena itu pertama kali untuk saya bisa bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, dan itu bagi saya pikir itu sangat senang dan itu sangat jarang, kesempatannya sangat jarang, jadi saya senang. Iya, udah lihat. Saya dari Banyumas. Belajar apa kamu? Yang WTO bang. Udah berapa lama di sini? 2 tahun. Udah 2 tahun. Belajar apa kamu? Hah? Terima kasih.
Oh iya, Singwa. Sudah berapa tahun di Singwa? Udah 2 tahun, saya tahun ketiga. Oh ya bagus. Capital Medical University. Oh iya? Udah? Tahun keberapa? Kedua? Bidang riset. Oh, oke. Pak, Patricia, pembuatan biola. Oh iya. Di Indonesia di mana? Di Jakarta. Oh Jakarta. Mekatronika, DIT. Oh iya. Dari mana di Indonesia? Oh dari mana? Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Terima kasih semuanya ya. Selamat datang, Thank Pak. you ya. Oh. Ayo coba. Era. Oke. Thank you. Oke, sampai jalan. Belajar yang baik ya. Ya, sampai jalan. Pak, izin Pak, mahasiswa di Beijing Pak. Kirim semuanya. Pak Prabowo di Beijing. Wow, Prabowo disegani di dunia. Sekarang Indonesia lagi ibarat gadis adalah gadis cantik yang sedang diperebutkan simpatinya oleh China dan Amerika Serikat. Mereka berdua sedang berebut simpati dari Indonesia. Makanya China juga dikunjungi oleh Presiden Prabowo. Pun demikian nanti Amerika juga akan dikunjungi bertemu dengan Joe Biden di Washington DC. Keren kan? Keren. Kepercayaan Indonesia di mata dunia sudah meningkat dan itu diciptakan oleh era Presiden Jokowi sebelumnya. Dan sekarang ditambah lebih mantap lagi kepiawaian Prabowo dalam berdiplomasi dengan negara-negara lain di dunia internasional. Kita harus akuin itu. Kedepannya posisi Indonesia makin kuat di mata dunia. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tetap support terus pemerintahan yang sah dan kita sumpal mulut-mulut orang yang terus nyinyir setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.